Hari ini saya hendak berkata kepada para suami. Nah, kajian ini pada dasarnya khusus untuk kaum lelaki. Dan kehadiran bapak-bapak di sini membuat saya bahagia. Karena antum semua adalah nahkoda. Antum semua adalah pemimpin. Ada sebuah ayat. Ayat ini menjadi senjata bagi kaum lelaki. Yang mungkin yang perlu saya tanya adalah ibu-ibunya. Tapi saya tanya, apa ayat itu? Angkat tangan. Yang sering mengatakan ayat itu di rumahnya, angkat tangan. Apa jemaah? Angkat tangan, bismillah. Nah, khabar. Udah nikah? Oh, belum. Kita mau yang nikah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sering antum ngomong itu di rumah. Fadhal habib. Nah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sedikit ribut sama istrinya, keluar ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki-lelaki itu pemimpin, kau harus nurut. Masya Allah. Nah, betul ayat itu nggak salah. Ar-rijal qawwam. Lelaki itu pemimpin. Tapi apa arti pemimpin itu? Yang pertama, pemimpin itu yang namanya qawwam dalam bahasa Arab itu adalah mereka yang melakukan pengarahan. Dia mengarahkan istrinya. Kemudian dia mengayomi istrinya. Dan yang ketiga, dia melindungi istrinya. Jadi kalau antum merasa anak pemimpin di rumah, tolong 3 hal ini dibawa dalam kepemimpinanmu. Jangan hanya sekedar keinginannya dituruti, perintahnya dilaksanakan dan dipatuhi. Jangan. Berikan kepada istri kita yang namanya himayah, perlindungan kepada dia. Berikan kasih sayang. Dan ingat pula, memang Allah menjadikan lelaki qawwam karena Allah telah memuliakan mereka. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Allah telah memberikan keutamaan kaum lelaki atas wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, karena lelaki memberikan nafkah. Tatkala seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka kepemimpinannya akan pincang di sini. Apalagi yang ngasih makan istrinya, yang kerja istrinya. Ingat, tolong dilengkapi hal itu. Jadi nikah itu bukan hanya enak, tapi nikah itu berat sekali. Berat. Kita bakal dimintai pertanggungjawaban tentang pernikahan itu. Allah Jalla Jalaluh menceritakan tentang pernikahan ini, tentang bagaimana seorang wanita yang kita tidak pernah membesarkan dia, yang kita tidak pernah turut campur dalam mendidik dia, tatkala dia besar, tatkala dia dewasa, kita datang meminangnya dan orang tuanya memberikan kepada kita. Allah mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan istri-istri kalian itu telah mengambil satu perjanjian besar kepada kalian. Apa perjanjian itu? Tatkala si orang tua mengatakan kepada antum, tatkala bapaknya menikahkan putrinya kepada antum, dia mengatakan, ya fulan unkihuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin atau tasrihin biihsan. Wahai fulan, aku nikahkan kau atas perintah Allah Jalla Jalaluh agar engkau menjaga putriku dengan baik, agar engkau menjaga, merawat putriku dengan baik, atau kau lepas dia dengan baik-baik pula. Itu perjanjiannya. Kemudian sang ayah mengatakan, ya fulan zawwajtuka wa ankahtuka binti. Wahai fulan, aku nikahkan kau, aku
Aku kawin kau dengan putriku dengan mahar sekian. Itu perjanjian besar sekali. Bagaimana kita tidak pernah mendidik itu anak, kita bawa pulang ke rumah kita. Orang tuanya tidak pernah tahu apakah bakal bahagia putrinya dengan kita. Takut orang tua, tapi dia mengharap. Maka ingatlah kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup di masa setelah jahiliyah. Beliau tahu bagaimana lelaki-lelaki menggauli wanita-wanita pada masa itu. Maka beliau berkata, istausu bin nisa'i khairan. Rasul mengatakan dalam hadis lain, fattaqullaha fin nisa. Jaga wasiatku kepada wanita agar kalian terus berbuat baik kepada mereka. Wanita itu istri kita, ibunda kita, adik kita, kakak kita, atau putri kita. Jaga mereka dengan baik-baik. Bertakwalah kepada Allah Jalla Jalaluh. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Ngambil itu anak, memindahkan itu putri dari orang tuanya ke rumah kita, itu amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Bertakwalah kalian. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Subhanallah, itu perempuan yang awalnya haram jadi halal karena kalimat Allah Jalla Jalaluh. Maka bertakwalah, jagalah itu wanita-wanita dengan baik. Kita perlu mengenali tabiat wanita. Saya ingin mengajak bapak-bapak agar kita kenal tabiat wanita ini. Karena tak kenal maka tak sayang. Orang yang baru naik mobil baru, nih baru mobil baru nih, masuk nggak tahu kontaknya di mana. Ternyata udah nggak pakai kontak. Ada yang tinggal diklik udah hidup, masya Allah. Nurunin jendela nggak tahu dari mana. Ternyata tinggal bilang turun, dia turun, masya Allah. Tapi kita harus tahu, kalau kita nggak ngerti, kita bodoh di dalam sono. Mobil yang mewah, yang bagus akan jadi seperti mobil yang nggak ada artinya. Kata dia, enakan yang mobil lama, kata dia. Maka ingat, kadangkala sok tahu itu pangkal petaka. Jangan, oh Ustaz, anak ini udah nikah 20 tahun. Ya kadangkala kita belum ngerti gimana tabiat wanita ini. Saya tidak mengatakan saya ngerti, sama jemaah. Kalau saya boleh ngomong, saya baru kenal istri saya itu mungkin ya 9 bulan yang lalu. Padahal saya nikah sama dia udah 10 tahun. Bayangkan, ketika saya baca sebuah buku di perpustakaan Masjid Nabawi, saya lupa judul buku itu, berkaitan dengan wanita. Subhanallah, saya benar-benar leleh ketika dia ceritakan bahwasanya wanita itu tidak diciptakan dari baja. Kalau wanita itu dari baja, dia akan leleh. Wanita itu tidak diciptakan dari batu. Kalau dari batu, dia sudah hancur berkeping-keping menjadi kerikil. Kenapa? Karena tugas dia yang berat. Maka dari itu Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk yang ada di samping kita. Wanita itu mendengarkan ocehan kita, mendengarkan amarah kita. Dia hamil anak kita, dia gendong anak kita, tahan dia. Dalam kondisi hamil pun kita lihat istri kita, dia tetap bikinin kita kopi, dia tetap menyediakan makan buat kita. Kita sok raja, dan dia tidak pernah mengeluh. Malam hari jam 12 malam, si kecil nangis, siapa yang bangun? Bapaknya bangun? Nggak ada, ibunya yang bangun. Kita lihat, saya nggak ngomong orang lain lah, saya gendong anak saya, berapa menit udah capek, ibunya gendong berjam-jam. Saya lihat, subhanallah, padahal kita lebih kuat dari wanita. Tapi ternyata mereka diciptakan dari tulang rusuk yang memang dipersiapkan untuk mendampingi lelaki.
Maka tolong kita perhatikan, kita kenali istri kita ini. Pagi-pagi, Masya Allah, ketika semua orang tidur, istri kita bangun. Dia bangunin si kecil, satu persatu, satu dimandiin, dipakein baju, satunya dimandiin, siapin sekolah. Kita ngapain? Kita duduk di meja siap makan. Allahu Akbar. Kita lihat, dia bukan diciptakan dari baja, jemaah. Dia dari tulang rusuk wanita ini. Maka tolong kita ketahui, kita kenali perempuan ini. Rasulullah SAW mengatakan, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini syarat pertama. Tulang rusuk yang bengkok nggak bakal bisa dirubah. Kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa. Kalian jaga wanita-wanita itu. Fa innal mar'ata khuliqat min dil'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhil'i a'la. Rasul mengatakan tulang rusuk, wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau hendak meluruskan tulang rusukmu itu, maka dia akan patah. Enggak bisa lurus. Wa in taraktahu lam yazal a'wash. Kalau kau biarkan, dia akan tetap bengkok. Terus gimana? Nabi cuma mengatakan fastausu bin nisa. Jagalah perempuan-perempuan itu. Ini wasiat dari sang Nabi. Dari seorang ayah memiliki putri bernama Fatimah, bernama Ruqayyah, bernama Ummu Kalthum, bernama Zainab. Subhanallah, itu wasiat Nabi. Jaga itu perempuan. Dia udah, kita sekarang udah tahu perempuan ini bengkok. Maaf ibu-ibu, ibu-ibu mungkin kurang setuju, tapi itulah tabiat. Allah sudah menciptakan wanita dari tulang rusuk, dan materi penciptaannya tidak berubah, tetap bengkok. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, fadariha ta'ish biha. Maka kau ya senang-senanglah, pelan-pelan berlemah lembutlah kepada istrimu, kau bakal hidup sama dia, bakal hidup. Dengan syarat kita berlemah lembut sama dia. Kemudian para ulama menjelaskan, Al-Qustalani ketika menjelaskan hadis itu berkata, faka'annahu qal, seakan-akan Nabi berkata, al-istimta' biha la yatimmu illa bisabri alaih. Tidak akan bisa kita bersenang dengan wanita. Tidak akan mungkin kita bisa bersenang-senang dengan wanita kecuali dengan satu syarat. Sabar.